Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, seperti saya sampaikan bahwa ada berita membanggakan nih dari vokal grup Indonesia. Jadi ada namanya grup vokal Tanah Air Biang Lala Voices yang menyabat juara dunia, kompetisi dunia ya, juara 2 kompetisi dunia, namanya adalah World Choir Games Champion. Kita sudah tersambung bersama dengan salah satu personelnya dari personel Biang Lala Voices, yaitu Bapak Ridmanto Saleh. Langsung saja saya sapa. Halo, apa kabar Pak Ridmanto? Selamat siang, baik, alhamdulillah, baik sekali. Baik sekali ya, pasti Ya. baik banget dong, happy banget. Masih kerasa nih sampai sekarang nih Pak Anto ya saya manggilnya ya. Betul. Ya, Saya mau mengucapkan selamat dulu, bangga banget. Terima kasih. Ya. Biang Lala Voices ini sahabat juara 2 di kompetisinya, nggak main-main loh, kompetisi internasional, kompetisi dunia ya. Gini, mau di sedikit maaf, kita ikutnya di kategori jazz. Dan Oke. kita kalau dihitung ininya sih, dihitung juaranya justru hanya dapatnya juara 1 itu karena Wih. di kategorinya itu. Oh, jadi kita kalau dapat, di kompetisi jazznya itu malah juara 1 ya? Ya. Wah, makin keren nih jadinya ya. Ya. Boleh diceritain dulu dong Pak mengenai Biang Lala Voices ini. Sejak kapan dibentuknya? Ada berapa personel? Kemudian juga anggotanya tuh siapa aja? Kami yang untuk kompetisi ini nih sebenarnya kompetisi kedua nih ya, yang kami ikuti tahun lalu kita di Korea. Yang Korea itu juara 2 di kategori. Oke. Di kategori tahun lalu kita ikutnya vokal ensemble. Nah, kali ini kita nggak ada kategori yang bisa kita ikuti, cuma bisa di jazz gitu. Karena ada satu dan lain hal lah, sehingga kita bisa cuma bisa gitu. Ya udah, kita ikut aja jalan gitu. Dan kami berenam dalam satu kelompok itu, berenam kita menyanyikan secara akapela, nggak pakai instrumen. Ada konduktor sekaligus leader kita, Ibu Tanti namanya. Terus di sampingnya itu ada Ibu Wina, Ibu Tantinya alto, Ibu Wina sopran, terus Ibu Ayu di alto juga, Ibu Ika di sopran, terus ada Mas Jeffert Ahmad Yani namanya, dia di bass, dan saya sendiri Anto di tenor. Dan kita ya ini persiapannya sudah dari sejak bulan sekitar September Oktober lalu lah, begitu kita pulang dari Korea, berapa bulan kemudian kita udah siap, udah siap untuk latihan lagi gitu. Oh, jadi udah 2 tahun berturut-turut nih ya. Ya, Keren betul. banget ya. Tapi kita lihat aja deh ya ini kemarin keseruannya seperti apa. Karena Pak Antoni sudah kirim juga nih ada video cuplikan performance dari Biang Lala Voices pada World Choir Games 2024 yang didokumentasikan oleh Karin Yasinta. Kita tonton bersama-sama sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi. Perfect crowd of the floor. Good and very good. Don't gather around much anymore. Don't gather around no more. Lord, I'm busy with love. Got as far as the door. They have you round. Don't gather around much anymore. Don't gather around no more. Oh, darling, I guess my mind's more at peace, but never to last. See, I've been invited to dance. Have got my book for all the different vibes. Don't get around much anymore. Don't get around no
pantas sih kalau jadi juara satu ya, keren banget suaranya. Ini Pak Anto yang pakai baju apa sih tadi? Saya yang kuning. Yang kuning ya? Baju Minang ya. Baju Minang ya? Sumatera Barat. Oh oke. Keren banget sih Pak Anto sih. Semuanya suaranya bagus-bagus banget ya. Nggak heran kalau emang ini jadi juara satu. Dan ini memang sengaja ya pakai kostum tradisional Indonesia ya. Iya, kita harus bangga. Harus kita sebarkan ke seluruh dunia, dan orang di sana pasti berdecak kagum melihat kita berenam gitu ya, dimanapun. Wah, kostumnya, ada yang bilang ini you look like coming from heaven, dibilang gitu. Salah satu orang yang kita papasan gitu. Nah, mereka emang ya beda sih, emang beda banget. Dan rata-rata di peserta lain juga dari Cina tuh, kita ketemu juga choir anak-anak yang kostumnya heboh juga. Wah, pokoknya seru deh. Oh, dan ini apa sih yang membuat World Choir Games 2024 ini istimewa dibandingkan dengan perlombaan paduan suara lainnya, Pak? Yang saya tahu ini adalah yang terbesar ya sih di seluruh dunia, karena dia tuh diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang namanya Interkultur. Dia adanya pusatnya di Jerman, dan dia menyelenggarakan banyak sekali lomba paduan suara di seluruh tempat di seluruh dunia. Dan ini salah satunya aja nih yang tahun lalu di Korea, tahun ini di Auckland, tahun depannya lagi di Denmark gitu. Dan sebenarnya dalam waktu bersamaan mereka menyelenggarakan juga lomba-lomba lain dengan skala yang berbeda juga gitu di negara-negara lain gitu. Dan ini tempatnya juga bukan cuma yang tempat-tempat negara-negara yang besar gitu ya. Kadang-kadang di kepulauan apalah, pernah waktu di Sri Lanka, pernah di Vietnam, yang mereka kayaknya konsisten dengan interkulturnya itu loh. Mereka membawa term kultur itu dengan benar-benar digas di situ gitu. Karena mereka memang menyelenggarakan event ini untuk kultur gitu. Oke, jadi nggak sekadar menampilkan nyanyian gitu, tapi juga interaksi antar budaya yang ditekankan melalui pagelaran ini. Kemudian juga ada kategorinya nih apa aja, atau ada jenis kompetisinya? Banyak, di setiap penyelenggaraan mereka bikin, saya nggak tahu ya di yang seri-seri lain ya. Kalau yang seri yang kami ikuti ini 2 tahun ini, itu selalu sekitar 50 kategori, banyak banget. Ada yang children, youth choir, senior, male, female, mixed, gospel, folklore, indigenous, pop, chamber, university, secondary school, spiritual, compare, segala macam ada semua di situ. Jadi memang kadang-kadang itu dalam satu kategori itu jadi cuma ada beberapa peserta gitu, nggak terlalu banyak memang. Dan Biang ini ikut yang jazz aja? Ini jazz. Yang tahun lalu dia vocal ensemble gitu. Dan nggak ikut ada kategori juga lagi? Yang lain? Kategori lainnya? Ya kita bisanya cuma di situ, karena kita baru 2 kali ikut. Kalau misalnya udah yang, pernah dapat gold gitu ya, mereka bisa ikut ke yang apa namanya tuh, yang champions gitu. Mungkin kategorinya lebih gemuk lagi tuh, pesertanya lebih banyak, dan ininya persaingannya juga lebih ketat di situ ya. Oke. Nah, tadi kembali lagi ke video yang kita saksikan bersama-sama nih, yang bikin merinding ya. Itu tadi lagunya apa Pak judulnya? Judulnya adalah Don't Get Around Much Anymore. Saya juga lupa tuh nama aransemennya siapa. Tapi itu adalah satu lagu jazz yang standar sih sebetulnya di Amerika sana. Itu, dan ya kita usahakan supaya bisa se-jazz mungkin. Se-jazz mungkin ya. Oke. Kami pada dasarnya nggak terlalu berani untuk mengaku kita tuh jazz gitu, karena tapi kami banyak kenal orang jazz sebetulnya. Oke. Kalau yang tahun lalu itu untuk kategori? Kategorinya tahun lalu adalah vocal ensemble, jadi agak lebih netral lah gitu. Bisa pop di situ bisa masuk, bisa ke lagu daerah juga bisa masuk dan sebagainya. Oh iya. Tadi itu untuk latihannya tadi berapa bulan ya Pak ya? Saya lupa. Kami sekitar bulan September atau Oktober gitu mulai waktu pertama kali mempersiapkan untuk tahun ini ya. Oh iya. Cukup lama memang, karena memang kami tahu sebelumnya, waduh dengan pengalaman di Korea mesti lebih ini nih, mesti lebih banyak persiapan, apalagi di jazz gitu. Kategori yang kami merasa, waduh ini kalau nggak nge-jazz banget bisa mental ini gitu. Dan emang ngeri sih kategori ini. Oke. Ada nggak sih misalkan untuk kategori yang sama gitu, negara mana sih yang biasanya jadi kompetitor utama gitu? Kita
sebagai orang Indonesia perlu bangga karena di nama Indonesia di kalangan interkultur itu selalu mendapat tempat yang bagus gitu. Oh. Ya kita banyak, semua negara pasti punya yang terbaik. Tapi gini, kalau mau dibilang yang paling ini ya, yang paling monster ya di sana tuh adalah Cina, karena dia selalu datang tuh dengan sekali event itu bisa 40 grup lebih gitu. Sementara kita tahun ini tuh cuma ada 3 apa 4 gitu grup. Tapi kita harus bangga karena dengan 3 atau 4 grup itu kita dapat secara total 4 medali. Gitu. Dan tahun lalu juga sama, kita 13 grup datang ke Korea dan kita membawa pulang secara total itu 13 medali, rata-rata dapat 1 gitu. Jadi pasti kalau Indonesia tuh menang semua ya dari 2 tahun belakangan ya. Memang dapatnya 40-an medali, tapi mereka juga 40-an ini ya, 40-an grup, mungkin malah lebih kali itu. Berarti sebetulnya posisinya seimbang lah kalau kayak gitu antara Indonesia dan Cina ya. Ya kurang lebih begitulah ya. Tapi ya jangan lupa bahwa negara-negara lain pun juga punya ini ya, potensi yang sangat bagus-bagus gitu. Kita kemarin ketemu di belakang kita ada Zimbabwe, itu kur anak-anak, waduh, anak-anak aja sore kayak gitu. Saya merasa merinding gitu. Kalau udah gede, aduh. Kayak apa gitu ya, nanti gedenya anak-anak kayaknya masih gini, udah gede saingan kita nih gitu ya. Tapi Pak Anto, dari Indonesia kemarin ada anak-anak juga nggak grupnya? Ada, dari Batam, itu grup anak-anak SD SMP gitu kayaknya sih. Kami ketemu juga di luar ini, karena kita nggak sama ya kategorinya, jadi kita ketemu di luar, lagi belanja sama-sama gitu, belanja souvenir, ketemu ngobrol gitu. Dan mereka juga dapat gold malahan, kalau nggak salah ya, saya lupa tuh. Dan yang membanggakan juga bahwa ada ini kan ada dua part ya, kita dapatnya part 2. Yeah. Ada 25 kategori dan part 1 yang sudah berlangsung seminggu sebelumnya itu 25 kategori juga. Nah itu di situ di part 1 itu ada Universitas Hasanuddin dapat 2 gold ya. Dan itulah saya bilang, kita tuh orang Indonesia tuh punya bakat yang sangat besar di artistik ya, nggak terkecuali di dalam musik gitu. Jadi memang kita mestinya lebih sering ikut gitu, bahwa supaya kita tuh nggak merasa minder dengan orang luar negeri, karena kita tuh bagus loh. Di kuping mereka tuh suara kita tuh suara bagus gitu. Belum lagi ditambah dengan pakaian-pakaian kita, terus juga kita punya beragam inspirasi dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Belum lagi kalau itu yang tadi yang saya bilang Unhas itu dia ikutnya di folklore dengan koreografi, dan saya sempat ngintip di Instagramnya mereka, itu memang keren banget sih. Ya nggak salah kalau mereka jadi juara kategori ya dan mendapatkan 2 gold gitu. Wah, bangga banget sih sama yang tim-tim Indonesia yang sudah berpartisipasi di sana dan menang-menang dapat gold. Keren-keren banget. Seru banget ngobrol sama Pak Antoni, tapi karena terbatas waktu, mungkin ada nggak sih harapannya ke depannya untuk grup-grup vokal di Indonesia, atau mungkin kemudian yang dibutuhkan tuh sebenarnya apa sih untuk semakin memotivasi seperti grup-grup Biang Lala lainnya? Ini untuk di Indonesia itu yang paling diperlukan adalah literasi ya. Literasi dalam bidang apapun, musik nggak terkecuali. Kita tuh darurat literasi dalam semua bidang. Ya namanya literasi tidak hanya yang bersangkutan dengan baca tulis, tapi juga kalau di musik itu kan yang dipakai kuping ya. Jadi dengan sekarang kita sudah banyak fasilitas internet segala macam, mestinya kita nggak ada alasan untuk tinggal literasi, karena apapun yang kita perlukan sekarang bisa kita cari gitu. Nggak terkecuali dengan musik ini nih. Dulu kami waktu zaman masih pro-pronya referensi untuk dari luar negeri itu apa gitu, belum ada internet. Nah sekarang apapun nggak kita cari aja datang sendiri gitu. Jadi mestinya yang namanya literasi dalam musik itu kalau dari bidang-bidang lain yang mesti baca, kita mesti dengar gitu. Jadi jangan cuma ngegedein yang ngomongnya doang gitu, nulisnya doang gitu, sehingga kita dapat predikat netizen paling nyinyir gitu kali ya. Nah, tapi kita juga mesti dengar loh, karena kita dari situlah kita mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi yang bisa kita olah, kita internalisasi, kemudian kita wujudkan dalam bentuk karya yang khas kita sendiri. Dan kita tuh, percaya apa enggak nih, saya udah membuktikan sendiri, kita tuh diapresiasi dengan sangat bagus
di negara lain, di tempat lain di seluruh dunia gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita menunjukkan diri kita bahwa kita tuh punya sesuatu, kita tuh nggak kalah kaya, nggak kalah indah dibanding orang-orang lain dimanapun di seluruh dunia gitu. Dan harus bangga. Oke, harus bangga dan jangan takut-takut untuk memunculkan atau menampilkan Benar, diri benar. kita Iya. sendiri. Baik, Benar. sukses terus ya untuk Biang Lala Voices Pak Terima Anto. Terima kasih kasih. banyak atas Iya. waktunya. Nanti semoga tahun depan kita bisa bincang-bincang lagi nih ya terkait dengan Amin. kemenangan Terima di kasih tahun banyak. depan dari negara mana nih, kita tunggu Ah, aja. itu dia. Terima kasih. Baik, Amin. terima kasih. Voice of Indonesia.